Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan, pertolongan kami datang daripada-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Oh, dalam ku pandang wajah-Mu, Tuhan. Kami berseru kepada pertolongan. Yes Lord, dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi saudara berharap kepada Tuhan, angkat suara-Mu. Wajah-Mu dan berseru, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kepada-Mu Tuhan kami berseru, sebab pertolongan kami hanya datang dari-Mu saja Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan. Yes Lord Jesus. Lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Cari wajah Tuhan saudara. Yes, amin Yesus. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Amin. Yes Lord. Dalam hidupku sembah Tuhan. Kau tempat pengharapan kami Yesus. Engkau sumber pertolongan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami berseru datang pada Tuhan saudara, sebab hanya Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Hanya Dia tempat perteduhan, Dia tempat pengharapan kita. Kami berseru Tuhan, sebab Engkau yang sanggup Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup saudara. Buka hatimu. Sorak-sorai bagi Allah kita Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Engkau yang puaskan segala hasrat dalam hidup kami. Tidak ada tempat yang lain untuk kami datang selain kepada Tuhan, pengharapan di hidup kami. Karena itu malam hari ini Tuhan, berbicara bagi kami dan sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Puaskan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya Kota Makassar? Shalom. Yes, luar biasa. Iya, malam hari ini saudara, ya saya mau menyampaikan firman Tuhan
yaitu dengan tema mengalami Tuhan, ya, mengalami Tuhan. Ini sepertinya tema yang biasa ya, tetapi banyak orang Kristen yang belum mengalami Tuhan. Ya, karena saya percaya kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, saudara. Tetapi kekristenan bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mengapa banyak orang gampang goyah, gampang jatuh, bahkan gampang meninggalkan Tuhan? Ya karena mereka belum mengalami Tuhan. Ya, sebuah hubungan yang dibangun ya, namun tanpa pengalaman bersama itu nggak mungkin, saudara. Ya misalnya ada orang ya kenalan cuma di sosial media nih, saudara, pacaran ya, tapi tiap kali mau diajak ketemu, berjumpa pribadi, ya dia nggak mau. Kira-kira tuh hubungan yang sehat atau tidak sehat, saudara? Ya pasti tidak sehat. Kenapa? Karena kita nggak punya pengalaman pribadi. Demikian dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan atau mengalami Tuhan, ya itu adalah sebuah pengalaman yang nyata antara kita dengan Tuhan dan bukan hanya sekedar pengetahuan teologi atau pemahaman doktrin saja. Hari-hari ini banyak orang menjalani agama Kristen itu hanya sekedar sebuah pengalaman, pengetahuan teologi atau pemahaman doktrin. Kalau ditanya, kamu percaya nggak Tuhan itu ada? Saya tanya malam ini, saudara percaya nggak Tuhan ada? Ya, kenapa saudara percaya Tuhan ada? Ya, kenapa saudara percaya Tuhan ada? Ada yang tahu boleh angkat tangan? Nanti dapat sepeda loh. Ya, di mana sepedanya? Di luar, ambil aja, tahu sepedanya siapa itu, pokoknya ambil di luar ya. Jadi kalau kita ditanya lebih lagi, kenapa kamu percaya Tuhan ada? Ya, kenapa saudara? Oh, karena memang ya dari dulu, dari kecil orang tua saya mengajarkan ya Tuhan itu ada. Guru agama saya bilang Tuhan itu ada. Ya, oh saya lihat ya ada matahari, ada bulan, ada bintang, berarti Tuhan itu ada yang menciptakan. Tapi ketika kita mau berkata bahwa Tuhan itu ada, jangan hanya berhenti sampai di situ. Ya, karena itu semua adalah teori-teori yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Dan semua orang secara universal tahu akan teori itu, saudara. Ya, tapi ketika kita punya iman yang, saya difoto dulu. Sudah ya, jangan foto-foto lagi ya. Saudara, ketika kita ini punya iman yang sungguh kepada Tuhan, ya, ketika kita ditanya sama orang, kalau saya ditanya, ibu percaya nggak Tuhan Yesus itu ada? Ya saya bilang saya percaya banget, nget. Ya kenapa ibu percaya Tuhan itu ada? Ya bukan karena guru agamaku bilang Tuhan ada. Bukan karena saya melihat ada matahari, ada bulan, ada bumi. Ya itu juga memang teori tentang Tuhan itu ada, pencipta itu ada. Tetapi kalau ditanya kenapa ibu percaya Tuhan ada, maka saya akan memulai kesaksian saya di mana saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ketika kita malam ini ditanya percaya nggak Tuhan ada, apakah saudara memiliki kesaksian pribadi tentang engkau berjumpa dengan Tuhan dan itu bisa menjadi sebuah pengalaman yang cukup membuat imanmu itu kuat di dalam Tuhan? Rasul Paulus bilang begini, tidak ada satu pun yang bisa memisahkan aku dari Kristus. Apakah itu kelaparan, aniaya, ketelanjangan, kemiskinan, kematian sekalipun tidak sanggup membuat aku berpisah dari Kristus. Kenapa? Satu alasannya kata Rasul Paulus, karena aku sudah berjumpa dan mengalami Kristus. Dan itu cukup. Apalagi cuma karena jodoh mau tinggalin Tuhan nih. Ya nggak mungkin. Anak muda dengar baik-baik ya. Jangan cuma karena jodoh kau tinggalkan Tuhan. Makanya saya kalau ditanya, Bu itu ada orang mau tinggalin Tuhan. Itu Kristen-Kristen ilegal yang namanya belum tercatat di dalam sorga.
Kenapa? Mereka belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, kita punya nggak malam ini, saudara? Jangan cuma sekedar kita bilang kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi kita nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setiap kita wajib punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mengalami Tuhan itu sendiri. Ya, mengalami Tuhan bukan hanya bicara tentang doktrin, bukan bicara tentang pemahaman teologi, tetapi melibatkan Tuhan, itu bicara tentang interaksi kita yang lebih dalam dengan Tuhan, ya, di mana lewat hubungan yang dalam dengan Tuhan itu membawa perubahan dalam hidup kita, katakan. Sudahkah hidup kita berubah? Sudah, Bu, dulu kurus sekarang gendut. Ya, itu bukan perubahan, saudara, itu perkembangan. Ya, mengembang ke kanan dan ke kiri. Mengalami Tuhan adalah sebuah hubungan yang melibatkan interaksi kita dengan Tuhan yang dalam, dan itu membawa perubahan dalam kehidupan kita secara pribadi. Sehingga orang yang mengalami Tuhan hidupnya nggak sama lagi. Amin. Dulu merokok, sekarang narkoba, Bu. Itu ketemu setan, bukan ketemu Tuhan itu. Ya, kalau orang ketemu Tuhan, dulu merokok, sekarang tidak merokok lagi. Ada pengalaman di sini bapak-bapak yang dulu pernah merokok, angkat tangan ada? Kalau sampai sekarang masih merokok, jangan angkat tangan. Saya baptis, saya rendam 15 menit loh di bawah. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Ya, pernah ya Pak, Bapak yang di sini kacamata angkat tangan tuh. Dulu Bapak merokok ya? Ya, sekarang tidak lagi. Kenapa Pak? Dimarahin istri? Enggak ya, karena mengalami Tuhan. Ketika orang mengalami Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah, saudara. Saya tuh sering mendengar kesaksian, Bu, saya mau bersaksi di mesbah doa, saya bacakan. Saya ini, tadi malam saya baca, saudara. Saya ini dulu, Bu, orangnya emosian, tukang tersinggung, tukang marah-marah. Tiap hari berantem sama suami. Saya curigaan sama suami. Ya, pokoknya saya nggak terima kalau disalahkan. Dan saya tidak pernah mau minta maaf. Bahkan kadang kalau suami saya minta maaf, saya tidak maafkan dia. Itu dulu saya, padahal saya sudah Kristen sejak kecil. Di sini masih ada yang begitu? Nggak usah angkat tangan. Ya, jangan angkat tangan, di dalam hati saja. Tapi sejak saya mendengarkan firman Tuhan yang Ibu sampaikan, saya mulai mencari Tuhan. Dan sekarang, Bu, saya sudah mengalami Tuhan. Sekarang saya tidak pemarah lagi, tidak tersinggungan lagi, tidak emosi lagi, tidak sakit hati lagi. Bahkan sekarang kalau saya ribut dengan suami, saya duluan yang minta maaf. Jadi rumah tangga kami sekarang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena aku mengalami Tuhan. Amin, saudara. Ya, ayo kita jadi orang Kristen yang alami Tuhan. Rugi kita jadi Kristen tapi tidak mengalami Tuhan. Iya, alami Tuhan. Karena mengalami Tuhan itu membawa kita dalam satu hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dan hasilnya hidup kita pasti berubah. Kalau ada orang Kristen hidupnya nggak berubah-berubah, saya tuh bertanya loh, dia ini ketemu Tuhan atau ketemu hantu? Ya, karena Tuhan kalau dibalik-balik jadi hantu loh, saudara. Jangan dibalik-balik, Tuhan tuh tetap Tuhan, amin. Ada orang Kristen puluhan tahun hidupnya nggak berubah. Yang emosi-emosian terus, yang tersinggungan terus, yang mabok-mabok terus, selingkuh terus. Nah, ini kekristenan macam apa? Kalau orang ketemu Tuhan, dia pasti mengalami perubahan. Mengalami Tuhan itu lebih dari sekedar belajar tentang Tuhan. Nah, orang Kristen sekarang boro-boro ngalamin Tuhan, Bu. Belajar tentang Tuhan aja nggak pernah. Ya, yang baca Alkitab tiap hari siapa? Yang TikTokan tiap hari siapa? Ya, ayo kita jangan hanya belajar tentang Tuhan, tapi mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga kita punya pengalaman pribadi.
badi dengan Tuhan. Sehingga kalau kau ketemu orang, aduh dulu ya saya itu hidupnya begini. Tetapi sekarang itu Tuhan tuh dahsyat loh. Saya diubahkan, saya mengalami Tuhan begini. Dan ketika kita mengalami Tuhan, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan secara pribadi yang lebih dalam, maka kita akan mulai merasakan kehadiran Tuhan, kita mulai mengerti kehendak Tuhan, kita mulai mengerti kasih Tuhan, kita mulai mengalami kuasa Tuhan, saudara. Ya, jangan cuma jadi Kristen yang cuma cari-cari mujizat. Tapi ngalami Tuhan. Karena waktu kita mulai ngalami Tuhan, kita mulai peka terhadap Tuhan. Peka terhadap hati Tuhan. Sehingga orang kalau sudah mengalami Tuhan, dia peka dengan Tuhan, ya dia nggak mungkin marah lama-lama. Amin. Suami istri kalau berantem berapa lama di sini? 3 hari 3 malam nggak bicara? Ada di sini masih begitu? Enggak ya? Cuma 5 menit cukup toh? Haleluya ya. Waktu kita punya hubungan dengan Tuhan baik, kita bisa ngerasain hati Tuhan. Ketika kita berantem, Tuhan itu enggak senang. Lalu kita enggak sejahtera. Aduh Tuhan ini enggak sejahtera, pasti aku nih ribut sama suamiku. Di sini tuh alarmnya bunyi, saudara. Ya, enggak enak. Kamu tuh jangan lama-lama lo berantem sama suami. Ayo berdamai lo. Ayo berdamai. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu lama-lama berantem sama suami, maka kamu tuh nggak berkenan sama Tuhan. Jauh dari berkat Tuhan. Lalu kita cepat-cepat berdamai. Ya, itu orang yang mengalami Tuhan tuh begitu, saudara. Kita akan mulai mengalami kuasa Tuhan karena kita mengerti perasaan Tuhan. Kita peka mendengar suara Tuhan, maka kita akan mulai mengalami Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan, saudara. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, itu akan membawa kita dalam pengalaman dengan Tuhan dan pasti kita akan mulai mencari Tuhan lewat doa, ya. Lewat pemahaman Alkitab, kita mulai punya pengalaman di dalam perjalanan hidup kita. Kenapa kita harus mengalami Tuhan? Karena perjalanan hidup ini melelahkan kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, saudara. Capek. Hidup ini kan bukan cuma sekedar tentang cari uang, kan? Halo? Hidup ini kan bukan cuma tentang cari pekerjaan. Hidup ini bukan cuma tentang cari jodoh. Amin, anak-anak muda. Ya, hidup ini bukan cuma tentang cari sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Tapi hidup yang singkat di dunia ini harus kita pakai untuk sungguh-sungguh yang pertama mencari Tuhan, bukan beragama. Karena banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi sesungguhnya dia belum ketemu dan mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, ayo kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, saudara, firman Tuhan berkata, Ibrani 11 ayat yang ke-6, kita baca saudara di sana. Ibrani 11 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata begini, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Elohim, kepada Tuhan. Sebab siapa yang datang kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada dan Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan di sana, tetapi tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Oke, malam ini semua sudah punya iman. Angkat tangan yang punya iman kepada Tuhan. Haleluya. Berarti saudara ya mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara. Tapi jangan berhenti hanya di punya iman. Kalau mau mengalami dan mendapatkan upah dari Tuhan, kita masuk lebih dalam lagi. Di sana dikatakan, sebab siapa yang datang kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan akan memberi upah kepada semua orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi banyak orang cuma, ya udahlah yang penting ke gereja hari Minggu. Yang penting kita nggak nyakiti orang ya. Jangan utang nggak bayar. Di sini ada yang utang nggak bayar? Angkat tangan. Nanti saya biarin.
Bukan saya bayarin, saya biarin nanti. Ya, tapi lebih dari itu saudara, kenapa kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh? Karena ayat ini berkata, orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dapat apa? Upah. Kalau Tuhan yang kasih kita upah, kira-kira upahnya itu, ya, upah yang wow apa tidak saudara? Bukan cuma wow, tapi wow, wow, wow. Coba bilang, nah gitu ya, orang Makassar, Dede ya. Semangat nih. Ya. Jadi saudara, kalau Tuhan yang kasih upah, ya kita dikasih upah sama manusia saja kita seneng loh. Apalagi yang kasih kita upah itu Tuhan. Jadi jangan hanya berhenti di beriman, jangan hanya berhenti di percaya, tapi ayat ini berkata cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena tidak semua orang yang percaya sama Tuhan, mereka mencari Tuhan. Tidak semua saudara, ada orang yang cuma hidup kekristenannya ya biasa-biasa aja. Semua orang yang namanya tercatat di dalam Alkitab, mereka bukan orang Kristen yang rata-rata seperti pada umumnya saudara. Semua nama-nama orang yang tercatat di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati mereka. Dan karena itu ada upah yang mereka dapat. Makanya kalau kita cuma jadi Kristen pas-pasan, tapi pengen dapat upah, pengen doanya dijawab, pengen ininya dijawab, ya nggak mungkin, jauh itu. Ayo kita mulai percaya ayat ini berkata bahwa Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, di dalam Alkitab ada satu kisah dari seorang wanita, seorang perempuan yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Ya, kalau kita lihat saudara di dalam Alkitab seorang wanita, dia menjamah jubah Yesus, itu ada di dalam Markus ya. Kita buka bersama Injil Markus pasal yang kelima. Ayat 24 sampai ayat 34 saudara. Ya, Markus 5 ayat 24 sampai ayat 34. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Yesus pergi bersamanya dan orang banyak itu berdesak-desakan terus mengikutinya. Ayat berikutnya dikatakan 26. Ada seorang wanita yang sedang sakit pendarahan berapa lama? 12 tahun. Saudara, orang sakit pendarahan jangankan bicara 12 tahun. Ya, kita perempuan biasanya bulanan setiap bulan. Kalau pendarahannya itu agak banyak, kita pusing loh, benar nggak? Pusing, sakit kepala, lemes. Ya, itu cuma 3 hari apa 4 hari. Kalau 1 bulan, aduh saya udah nggak bisa bayangkan. Saya ini termasuk orang yang kurang darah. Ya, kalau datang drop saudara, waduh itu saya bisa pusing, vertigo, keliengan. Ini perempuan, dia mengalami pendarahan berapa lama? 12 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Ini 12 tahun. Ya, coba tolong kita bayangkan dulu dengan pikiran kita. Itu waktu yang lama enggak 12 tahun? Lama, kalau cicil rumah itu udah lunas 2 ya. Ambil KPR saudara ya. 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Saya sudah membayangkan kita pasti ketemu orang yang sakit pendarahan 12 tahun. Pertama kurus krempeng. Kedua pucet pasti. Ya. Dan yang ketiga lemas, tidak ada tenaga itu. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya di sana, ia semakin menderita meski telah berobat. Dia bukan tidak berobat, dia pergi berobat. Dia ada usaha untuk menyembuhkan sakitnya. Dia pergi kunjungi berapa tabib, dokter demi dokter, dicoba semua saudara. Ya, semua dia coba tabib, ia telah menghabiskan semua apa? Harta miliknya habis ya. Tetapi tidak, malah makin kasihan saudara. Dia habiskan semua hartanya. Mungkin tadi wanita ini ya orang yang cukup kaya karena dia ganti-ganti tabib. Orang kaya itu kan luar biasa saudara ya.
Kalau di Jakarta ini saudara ya, orang kalau kaya batuk satu kali, Singapura. Ya, kenapa? Kaya, uang banyak toh. Kalau besok nggak sembuh 2 kali, Penang. Ya, karena banyak uang saudara. Ya, dia berobat ke dokter mana yang dia mau. Ya beda kalau orang nggak ada duit saudara. Biar udah batuk-batuk, muntah-muntah, menggigil, ya dalam nama Yesus, darah Yesus ya. Nggak ada duit soalnya mau berobat ya. Tapi orang kaya, sampai saya pernah ketemu satu orang, dia konseling sama saya. Bu, saya mau konseling sama ibu. Kenapa? Jadi saya itu bu, saya rasa saya ini sakit bu, tapi saya sudah berobat di dokter Jakarta, kata dia tidak ada sakit. Padahal saya ini tidak bisa tidur kalau malam, badan saya tidak enak. Tapi saya periksa di Jakarta, katanya tidak ada sakit. Saya pergi ke Singapura bu, dokter Singapura juga bilang saya tidak ada sakit. Saya pindah ke Penang bu, dokter di sana juga bilang tidak ada sakit. Itu menurut ibu bagaimana? Saya bilang ibu sakit jiwa. Semua dokter bilang dia tidak ada sakit, dia merasa sakit terus. Ya, dia pengen dibilang ada sakit saudara, padahal memang tidak ada sakit, cuma mungkin banyak khawatir, jadi stres dia. Kalau Alkitab berkata perempuan ini berobat dari satu tabib ke tabib yang lain, berarti dia punya cukup harta. Dia punya uang. Ya. Jangan sampai saudara kita kumpulin duit hanya untuk berobat, habis semuanya karena kita tidak mencari Tuhan. Ingat loh ya, kita dikasih kekuatan hari ini bisa cari duit, itu kekuatan dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak cari Tuhan, bahaya saudara, bisa habis semuanya hanya untuk berobat. Alkitab berkata dia habiskan semua harta miliknya, rumah udah dijual, mobil dijual, semuanya dijual, habis, ludes, des. Tidak semakin baik, tapi semakin parah. Parah saudara. Lalu Alkitab berkata begini, ayat yang berikutnya. Ia apa? Sudah mendengar berita tentang siapa? Yesus. Maka ia mendekatinya dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi selama ini ternyata perempuan itu mendengar cerita-cerita orang tentang Tuhan Yesus. Waktu itu Yesus berkunjung dari kota ke kota. Ada yang cerita sama dia, kamu tahu nggak? Besok Yesus itu mau datang ke sini loh. Dia ya di kota sana kemarin dia sembuhkan orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, orang yang buta melihat. Ketika perempuan ini mendengar cerita tentang Yesus, ada iman yang timbul di hatinya karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya sering-sering dengar firman Tuhan. Dengar khotbah. Ya. Dengar firman Tuhan. Jangan lupa subscribe channel Debbie Basir TV. Dengar firman saudara. Supaya iman timbul. Karena iman ini kalau nggak dijaga bisa redup. Lama-lama mati kalau banyak masalah. Makanya perlu tiap hari disegarkan dengar firman. Ketika dia mendengar cerita orang, wah itu Yesus hebat loh. Dia sembuhkan orang, ya orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu bicara. Pokoknya dia ajaib, dia luar biasa. Dia mendengar. Ketika dia mendengar, ada sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu ada yang bilang, besok Yesus mau datang ke sini. Saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, wanita yang pendarahan 12 tahun dan keadaannya semakin parah itu. Saya yakin dia harus berjuang dan harus benar-benar ada harga dan pengorbanan yang dia bayar. Dia pasti dengan terseok-seok, dia bangkit dari tempat tidurnya untuk datang dan mencegat Yesus di tengah jalan yang akan lewat di kotanya. Itu pasti dia saudara keliengan, saya bayangkan dia pusing, mual gitu, dia jalan cuma untuk ketemu Tuhan. Kenapa?
Karena imannya berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Iman itu yang menggerakkan dia ketemu Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi. Dan Alkitab berkata begini saudara, ayat yang berikutnya. Sebab ia berkata, sekiranya aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Lalu ayat yang berikutnya berkata begini, seketika itu juga pendarahannya berhenti dan ia merasakan tubuhnya sudah sembuh dari penyakit itu. Dia rasa, enak, aku ndak pusing, ndak apa, aku ndak pendarahan, aku ini sembuh. Ya orang itu kan pasti punya rasa kalau sembuh kan, yang tadinya pusing, keliengan, mual, tiba-tiba ya kalau enggak drop lagi. Aku kok enak ya, kayak kita kalau pusing kan lu pusing, begitu minum air gula atau makan langsung, iya saya langsung enak gitu ya. Wanita ini merasa dia sembuh dari penyakitnya. Saat itu juga waktu dia berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Dan ayat ini berkata begini saudara. Yang berikutnya lanjut. Yesus menyadari bahwa ada apa? Kuasa yang keluar daripadanya. Ia berpaling ke arah orang-orang banyak itu dan bertanya, saudara, siapa yang menjamah jubahku? Yesus terasa, ya kucing lewat ya. Sana pus-pus mel, enggak usah lihat itu penonton. Saudara, nggak apa-apa ya, itu enggak usah lihat kucing. Nih orang Makassar ini tidak pernah lihat kucing kah? Cuma kucing lewat begitu udah lihat semua itu kucing. Lihat sini saja, jangan gagal fokus. Amin. Ya, jangan gagal fokus saudara. Sampai di mana tadi? Kucing lewat. Jadi Yesus rasa nih ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Dan Yesus berpaling kepada orang banyak dan dia tanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu saudara, murid-muridnya jawab begini sama Yesus. Baca bersama. Para murid berkata kepadanya, engkau melihat, hello, kata murid-muridnya. Kamu tidak lihat, ini orang ribuan berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Hello, please deh. Ya, kira-kira kalau orang itu ribuan ingin mendekat ke Yesus, semua menjamah dia nggak saudara? Ya makanya murid-muridnya aneh, kok aneh sih bertanya siapa yang menjamah aku? Saya aja tuh kalau diserbu jemaat minta foto, saudara, besok pagi tulang saya remuk semua. Itu baru saya loh, belum Tuhan Yesus itu. Ya, berebut, foto. Nah, terus saya tanya, siapa yang menjamah aku? Hello, please deh. Apalagi ini Tuhan Yesus. Ribuan orang ikut dia dan semua pengen jamah Yesus. Dan murid-muridnya berkata, Tuhan, semua orang ribuan berdesak-desakan di sampingmu dan kau bertanya siapa yang menjamahku? Lalu Yesus jawab apa saudara? Yesus memandang ke sekelilingnya untuk melihat siapa orang yang telah melakukannya. Yesus itu tahu memang banyak orang yang berdesak-desakan menjamah dia. Tapi jamahan yang satu ini berbeda. Karena berhasil menarik kuasa Tuhan keluar dari dirinya. Ini adalah gambaran orang Kristen zaman sekarang. Banyak orang berkata ikut Yesus. Mereka ke gereja tiap hari Minggu. Ribuan orang datang mencari Tuhan. Ke gereja katanya. Tapi Tuhan tahu orang yang sungguh-sungguh datang dengan hati yang hancur. Dan pengen sungguh-sungguh ketemu dengan dia. Banyak orang Kristen yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Tapi tidak semua orang bisa menarik kuasa Tuhan turun atas hidupnya untuk bekerja. Memang banyak orang berdesak-desakan, tetapi banyak yang hanya ingin melihat, banyak yang datang hanya, tapi wanita ini datang dengan iman. Dia percaya bahwa Yesus berkuasa dan sanggup menyembuhkan sakit penyakitnya. Dan dia mengalami itu. Hari itu juga dia disembuhkan saudara. Amin. Jangan jadi Kristen kebanyakan. Yang cuma rame-rame saja datang.
Ya, yang cuma rame-rame bilang Kristen kalau minggu ke gereja, tapi kita tidak pernah punya kerinduan untuk menjamah Yesus secara pribadi dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tahu loh orang-orang yang mau mengalami Tuhan. Kenapa saya itu selalu kalau ada orang datang, Bu, saya mau konseling. Saya tanya, soal apa lagi kau mau konseling? Terus nih jemaat nih tiap hari konseling terus. Lama-lama konsleting. Saya bilang coba ndak usah konseling ya. Tapi mulai hari ini cari Tuhan. Kau masuk di dalam kamarmu, tutup pintu. Nangis tuh sama Tuhan, nangis. Doa sama Tuhan, konseling sama Tuhan. Masuk kamarmu, tutup pintu dan bilang, Tuhan, aku tuh mau cerita sama Engkau Tuhan. Aku tuh capek dalam hidup ini Tuhan. Aku pengen mengalami Engkau Tuhan. Ngomong aja saudara. Sama Tuhan tuh gak usah formal-formal. Bapa di dalam surga. Pada hari ini Tuhan, kami datang. Tuhan bilang, alai lebay kau. Kita kalau punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Ya, saya yakin mana ada anak kalau dekat sama bapaknya, ya ada anak yang dekat sama bapaknya. Misalnya anak saya mau ketemu papinya terus dia bilang, papiku. Suami saya bilang, apa anakku? Aku minta uang papi. Alay lebay lu. Mana ada begitu? Iya. Kalau orang punya hubungan yang dekat, anak saya itu saya sudah tahu. Ya dia kalau datang dia bilang, hai Buna. Nah, dia punya panggilan sayang sama saya kalau mau minta duit. Ya, dia udah panggil Buna itu berarti dia minta duit. Ya, hai Bunaku. Ya, halo Bundaku, Bundahara. Dia mau ngomong bendahara itu. Saya kalau dia sudah begitu saya udah bilang ngapa? Mesti ada maunya. Karena kita punya hubungan yang dekat. Dia kata sebut, tapi kalau dia enggak minta uang ketemu, hai Mami, apa kabar? Tapi kalau Buna, ini saya udah tahu, saya kenal dia. Kita sama Tuhan nggak usah pakai bahasa yang formal, saudara. Bahasa air mata pun waktu engkau datang, kau curhat, dia tahu, dia mengerti hatimu, dia tahu keadaanmu. Saya selalu bilang, ayo kurang-kurangilah konseling, amin. Nggak usah alay, nggak usah lebay, pengennya konseling terus. Orang Kristen yang suka-suka konseling itu pasti tidak baca Alkitab itu. Coba kau baca itu Alkitab, ada semua masalahmu di situ. Dede, tahu adik kau ini? Ya, baca mau kau itu Alkitab. Supaya kita tahu kebenaran. Waktu kita baca Alkitab baru, oh ada ternyata ini di Alkitab. Ada semua ada. Enggak ada yang enggak ada. Semua masalah hidup kita mulai dari keuangan, berantem, kepahitan, iri hati, perselingkuhan, ada semua di Alkitab. Masalahnya, ya kita mau cari Tuhan dah. Kita mau mengalami Tuhan gak? Ya saya ini dulu bersyukur loh, waktu saya pertama ketemu Yesus karena saya bukan dari orang Kristen. Jadi kan memang saya enggak punya, dan dulu belum ada handphone, dan saya ini enggak punya banyak kenalan pendeta-pendeta. Saya dilarang keluar rumah, saya enggak boleh ke gereja, apalagi waktu ketahuan saya sudah jadi Kristen. Sama sekali enggak boleh bergaul dengan orang Kristen manapun. Saya bersyukur. Karena itu saya kalau ada masalah, saya masuk di kamar, saya tutup pintu. Bahkan untuk nangis pun enggak boleh kenceng-kenceng. Kalau ketahuan saya berdoa ditendang, saya habis saya. Jadi bayangkan loh, saya masuk ke dalam tempat yang paling tersembunyi. Kadang saya harus berdoa di dalam kamar mandi. Di toilet. Supaya tidak ketahuan. Saya cuma cari Tuhan. Tidak ada tempat saya mau datang, saya mau konseling. Tidak ada. Makanya orang Kristen sekarang itu nggak tumbuh-tumbuh imannya. Apa-apa konseling, apa-apa cari Bu Elisa, apa-apa gini. Ya. Cari pendeta, bawa sampah semuanya. Coba cari Tuhan. Awal dari kita mengalami Tuhan adalah dengan mencari Tuhan.
Wanita itu mengalami mujizat, dia disembuhkan karena sebuah kerinduan. Dia mendengar tentang Tuhan, ada iman yang timbul, dan ada sebuah kerinduan untuk ketemu Tuhan. Ayo datang di ibadah-ibadah, supaya engkau di-charge lagi, mengalami Tuhan lagi. Banyak orang yang datang sama Yesus waktu itu, ribuan berbondong-bondong, tapi cuma satu orang yang berhasil menarik kuasa Tuhan itu keluar dari dirinya. Makanya Tuhan tanya, siapa yang jamah aku? Murid-muridnya bilang, hello, semua orang menjamah kamu. Tapi Tuhan bilang, jamahan yang satu ini berbeda. Karena aku rasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Lalu Alkitab berkata begini, Yesus pandang sekelilingnya, dia pengen cari tahu, siapa ini ya? Saudara, waktu kau punya niat mencari Tuhan, maka Yesus itu tertarik dan dia cari kau. Amin. Banyak orang di situ, tapi dia cari siapa yang sudah berhasil menarik kuasaku itu keluar. Dia cari. Lalu Alkitab berkata begini ayat yang berikutnya, wanita itu ketakutan dan gemetar karena dia tahu apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tahu yang Yesus maksudkan itu dia yang sudah menarik kuasa Tuhan itu turun atas hidupnya dan dia sembuh. Dia tahu saudara bahwa dia yang dicari. Dan Alkitab berkata maka ia datang dan bersujud di kaki Yesus serta mengatakan semua yang terjadi. Akhirnya karena dia berjumpa dan mengalami Tuhan, dia punya cerita tentang Tuhan. Dia cerita, Tuhan, aku ini tadinya perempuan, saya pendarahan 12 tahun, saya sudah berobat kemana-mana tidak sembuh, tapi aku dengar tentang Yesus. Lalu hari ini aku datang dengan iman, aku pengen jamah jubahmu. Dan itu terjadi. Mari kita menjadi orang Kristen yang berbeda dengan yang kebanyakan. Amin, saudara. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu begini, saudara. Yesus berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai dan jadilah sembuh dari penyakitmu. Waktu engkau mencari Tuhan, ayat tadi berkata, barang siapa berpaling kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan selalu memberi upah. Dia tahu hatimu. Malam ini saya tidak tahu saudara datang dengan persoalan apa. Tapi biar kita datang dengan sebuah kerinduan. Kita pengen ketemu Tuhan malam ini. Amin saudara. Biar kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai, tidak pernah gagal. Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita akan berdoa malam hari ini. Tidak peduli seberat apa persoalanmu. Enggak peduli selama apa mungkin engkau sudah mencari jalan keluar. Perempuan itu 12 tahun. Dia sudah mencoba mencari dengan kekuatannya. Semua habis, harta habis. Jangan tunggu semuanya habis. Tapi malam ini, jadikan momen malam ini yang kau datang untuk mencari Tuhan secara pribadi. Amin saudara. Biar kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, kami pandang wajah-Mu dan kami berseru kepadamu. Karena pertolongan kami itu datang dari Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku kami dapat jalani hidup ini. Hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Sekali lagi katakan, Tuhan wajah-Mu dan berseru pertolongan. Yes Lord, datang dari-Mu.
Tuhan, cari Tuhan saudara. Cari Tuhan malam hari. Berseru kepada Tuhan. Yes Lord Jesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dalam lebih lagi dengan iman katakan. Wajah-Mu Dan berseru pertolonganku. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Ya sumber kekuatan. Amin. jangan lepaskan. Kaulah harapan Dalam hidupku. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Tuhan suka dengan orang-orang yang mau mencari Dia. Jangan berhenti hanya dipercaya, tapi cari Tuhan. Datang dengan hancur hati kepada Tuhan malam ini. Kita tidak perlu cerita masalah kita kepada orang lain. Kita nggak perlu cerita masalah kita kepada suami, orang tua, kepada anak, kepada siapapun, kepada pendeta. Kita cuma cukup datang di kaki Tuhan dan ceritakan kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang mengerti setiap isi hatimu, setiap pergumulan. Dan Dia rindu saudara. Dia rindu kita mengalami Dia secara pribadi. Tuhan Yesus rindu kita mengalami kuasa-Nya secara pribadi. Kalau malam hari ini engkau merindukan Tuhan melakukan mujizat atas hidupmu, percayalah Tuhan terlebih rindu untuk melakukan mujizat atas hidupmu. Dia ingin menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya dalam hidupmu saudara. Tapi mungkin engkau tidak pernah mencari Dia. Hari ini datang kepada Tuhan. Katakan dari hatimu, aku percaya Engkau sanggup Tuhan. Aku percaya Engkau mau menyatakan kasih-Mu. Engkau mau memegang tangan kami agar kami tidak berjalan sendiri dalam hidup ini. Engkau yang membutuhkan Tuhan, angkat tanganmu di tempatmu. Katakan saudara, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan kau lepaskan. Tanganmu terima pertolongan Tuhan. Pandang wajah-Mu berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Kaulah harapan Tuhan, harapan dalam hidupku. Engkau yang percaya katakan dengan iman, ku pandang wajah-Mu berseru, pertolongan kami hanya datang dari-Mu Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan dengan iman, Kaulah harapan dalam hidupku.
Sorak-sorak kembali meriah bagi Yesus Tuhan.